sebagai Dwi sebagai Sekar, Siva sebagai Ibu Peri, Sakina sebagai Sila, Nana sebagai Bella, Nada sebagai Ibu Tiri, Dani sebagai pangeran, sebagai prajurit. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Di suatu desa yang tentram dan damai, hiduplah keluarga kecil yang bahagia. Di dalamnya ada seorang ayah yang rajin bekerja, ibu yang sangat penyayang, dan seorang anak perempuan yang sangat manis bernama Sekar. Awalnya hidup mereka bahagia, namun semuanya berubah ketika sang ibu menghembuskan napas terakhirnya dikarenakan penyakit yang dideritanya. Setelah beberapa saat, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan janda beranak dua. Di awal berkeluarga, mereka terlihat normal dan bahagia. Tapi itu tidak berlangsung lama semenjak sang ayah memutuskan untuk pergi berlayar ke luar pulau untuk pekerjaannya. Ibu dan saudara tiri yang awalnya baik kepada Sekar, akhirnya menunjukkan sifat asli mereka. Mereka terus-menerus memaksa Sekar untuk mencuci baju mereka, memasak untuk mereka, dan juga melakukan semua pekerjaan rumah. Semuanya kamu yang kerjain ya? Sekar sudah terlihat seperti pelayan bagi ibu dan saudara tirinya. Hingga tak terasa, sudah 3 tahun berlalu, awal dari kehidupan bak neraka bagi Sekar, selepas ditinggal pergi oleh ayahnya. Mereka tetap memperlakukan Sekar seperti senau mereka. Seperti pada pagi hari ini, sebelum ayam berkokok, Sekar sudah bangun menyiapkan semua kebutuhan ibu dan saudara tirinya. Dimulai dari pukul 4 pagi, Sekar bangun dan berbenah kamar, lalu mencuci baju ibu dan saudara tirinya. Tapi hari ini, Sekar terlambat memasak sarapan karena jalan menuju sungai untuk mencuci baju sedang becek, membuat Sekar kesulitan untuk berjalan di sana. Saat melihat tidak ada satupun makanan di meja, sang ibu tiri pun marah dengan perut keroncongan, lalu mulai mengambil Sekar dengan jentakan. Ya ampun, keroncongan! Dari tadi itu ya, dari yang memakan. Saat melihat tidak ada satupun makanan di meja, sang ibu tiri pun marah dengan perut keroncongan, lalu mulai mengambil Sekar dengan jentakan. Ya Bu, cepat sini kamu. Alasan loh. Alasan. Bilang aja mau masuk kan? Aku membantu kayak kamu nggak tetap makan meja. Lebih dari 20 menit aku kunci kamu di gudang ya. Mengantarkan makanan ke meja untuk ibu dan saudara tirinya, terdengar mereka sedang membahas tentang undangan dari istana untuk penduduk desa. Sekar pun akhirnya mendekat dan menyimak pembahasan mereka. Apakah kalian sudah menyiapkan baju yang bagus untuk ke pesta besar? Pintar banget kan? Pesta? Aku juga mau ikut pesta juga. Kamu mau ikut pesta? Memangnya kamu ada nggak untuk pesta yang bagus? Yang ada kamu nggak mempermalukan kita. Benar. Mendengar itu, Sekar pun bersedih dan memutuskan untuk kembali ke dapur. Pun menoleh dan melihat seorang wanita anggun dengan tongkat sihir tersenyum lembut kepadanya. Ternyata dia adalah Ibu Peri.
Akhirnya Ibu Peri mengayunkan tongkat sihirnya ke hadapan Sekar, lalu seketika penampilan Sekar pun berubah. Yang semula memakai baju kusam dan berdebu menjadi gaun biru yang cantik juga memukau. Lalu Ibu Peri mengubah labu yang berada di dekatnya menjadi kereta kencana yang indah. Sekar yang menyaksikan itu pun langsung terpukau dengan kehebatan sang Ibu Peri. Sekar juga semakin tidak sabar untuk pergi ke istana. Bim salah Bim, berubahlah. Sebelum pergi, Ibu Peri memberikan pesan yang sangat penting untuk Sekar, yaitu Sihir ini akan menghilang setelah tengah malam tiba. Jadi kamu harus kembali sebelum waktu itu tiba ya, Sekar. Baik, akhirnya Sekar pun pergi menggunakan kereta kencana. Setelah beberapa menit, Sekar sampai di istana. Semua mata tertuju padanya. Ia menjadi perempuan paling cantik yang datang ke pesta dansa itu. soundnya. Pangeran yang melihat Sekar pun langsung jatuh cinta kepadanya. Ia lalu mendekati Sekar dan mengajaknya berdansa, membuat semua perempuan yang hadir cemburu. Mengajaknya makan. Pergerakan wanita cantik itu. Aku harus mengajaknya makan malam. Apa? Balik pangeran, jangan punggungmu ya, mundur. Ya. Gugup. Kau kan engkau makan malam bersama aku. Sama aku? Iya. Sepanjang malam Sekar menghabiskan malamnya untuk makan malam bersama pangeran. Diiringi percakapan ringan di antara keduanya. Tanpa disadari Sekar lupa bahwa sebentar lagi akan memasuki tengah malam dan sihir Ibu Peri pun akan menghilang. Cepat ini. Keesokan harinya pangeran bertekad untuk mencari Sekar ke seluruh penjuru negeri. Ia meminta prajuritnya untuk memeriksa setiap rumah dan meminta setiap perempuan satu persatu mencoba sepatu kaca yang disimpannya. Ya, tunggu sebentar. Mereka bertiga pun menghampiri pangeran dan prajurit yang telah menunggu, lalu prajurit mempersilahkan mereka mencoba sepatu kaca satu persatu. Ibu Tiri dan kedua anaknya terus saja mencoba untuk meyakinkan pangeran dan prajuritnya bahwa sepatu itu adalah milik Bella dan Bila. Sementara itu, nasib Sekar sangat memprihatinkan karena dia terkurung di gudang yang lusuh dan juga berdebu. Dirinya hanya bisa menyandar pada pintu sembari berharap datangnya keajaiban dari Ibu Peri. Tidak menunggu lama, muncullah Ibu Peri dengan senyuman lembutnya. Aku akan
Berarti kamu adalah pemilik sepatu yang pernah kamu cari selama ini. Maukah kamu menjadi permaisuri ini? Ayo Sri dijawab. Hah? Jawab, Sri. Yes, I will. Akhirnya pernikahan pangeran pun berlangsung. Sekar meninggalkan rumah dan juga keluarga dirinya. Tak lupa juga dia berpamitan dengan ayahnya menggunakan surat. Sekar merasa lega karena berhasil terbebas dari kekangan ibu dan saudara dirinya. Bagi Sekar, pangeran adalah rumah ternyaman yang selama ini dia cari. Dan juga ibu peri adalah sang malaikat baik hati yang menolong